semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin saya memperkenalkan diri. Saya Pak Hari selaku host dengan NIM 0506243285. Kita dari kelas MJ4B. Adapun narasumber saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan dengan NIM 0506241022. Oke, yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen yaitu Ibu Siti Aisyah MM. Jadi tujuan kami membahas ini yaitu berjudul tentang Medan punya gaya saat brand global belajar menjadi lokal. Oke. Halo sobat podcast, selamat datang kembali di podcast yang membahas isu-isu menarik seputar ekonomi, bisnis, dan perkembangan masyarakat dengan cara yang santai dan mudah dipahami. Perkenalkan, nama saya Pak Hari sebagai host akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai masyarakat Medan, yaitu Medan punya gaya saat brand global belajar jadi lokal. Teman-teman pernah nggak kalian berpikir kenapa banyak brand internasional bisa begitu cepat diterima masyarakat Indonesia, khususnya di Medan? Padahal mereka berasal dari luar negeri, budaya mereka berbeda, bahkan cara hidup mereka juga berbeda dengan kita. Ternyata ada strategi khusus yang disebut globalization. Sederhananya, globalization ini adalah ketika perusahaan global menyesuaikan diri dengan budaya kebutuhan masyarakat lokal. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai fenomena ini dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, hari ini saya sudah bersama narasumber saya, yaitu Halo, saya Ihsan. Halo, terima kasih Pai sudah mengundang saya ke acara podcast pada siang hari ini. Alhamdulillah baik dan senang sekali bisa berbagi podcast pada hari ini. Oke, baik, terima kasih Ihsan. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya tanpa berlama-lama, yaitu yang pertama mengenal globalization. Mungkin masih banyak pendengar yang baru pertama kali mendengar istilah globalization. Sebenarnya apa sih globalization itu? Ya. Oke, baik. Globalization merupakan gabungan dari dua kata, yaitu global dan lokal. Artinya adalah bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi yang memiliki skala global menyesuaikan produk, layanan, maupun strategi pemasarannya dengan budaya lokal di suatu daerah. Mereka tidak langsung menerapkan strategi yang sama di semua tempat, Pak. Sebaliknya, mereka melakukan adaptasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan setempat. Jadi gitu. Jadi bisa dibilang mereka dalam memaksa masyarakat ya mengikuti budaya mereka. Iya, betul tuh, Pak. Justru mereka belajar memahami masyarakat lokal terlebih dulu, karena setiap daerah memiliki karakter yang unik. Apa yang berhasil di Amerika belum tentu berhasil di Medan. Apa yang disukai masyarakat Jakarta belum tentu sama dengan yang disukai masyarakat Sumatera Utara. Menarik sekali ya. Berarti keberhasilan suatu brand lokal tidak hanya bergantung pada kualitas produknya, tetapi juga pada kemampuan mereka memahami budaya masyarakat lokal gitu. Tepat. Kalau itu setuju, Pak. Karena konsumen sekarang tidak hanya membeli produk, mereka juga mencari pengalaman dan kedekatan emosional dengan sebuah brand. Oke, jadi itu pertanyaan saya yang kedua tentang Medan kan punya gaya sendiri nih. Ya. Terus kalau kita bicara Medan, menurut Ihsan, apa yang buat kota ini unik dibanding kota-kota lain? Kalau menurut aku ya, Pak,
Medan ini memiliki karakter yang sangat kuat, mulai dari keberagaman budayanya, itu yang pertama tuh, kuliner, bahasa, hingga gaya komunikasi masyarakatnya ya kan, yang biasa kita dengar lah. Bahasa Medan ya. Iya. Terus Di sini kita bisa menemukan perpaduan budaya Batak, Melayu, Jawa, Minang, Tionghoa, India, dan berbagai etnis lainnya. Keberagaman ini menciptakan identitas yang khas, Pai. oke, jadi kayak gitu San. Berarti di Medan ini macam-macam lah ya, dari suku, makanan segala macam. Mau nanya selanjutnya, kuliner di Medan kan jadi salah satu bentuk kebanggaan masyarakat lokal di Medan. Ya, Bahkan banyaklah turis-turis yang menjadi alasan mereka berkunjung ke kota Medan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa identitas lokal memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oh, jadi kayak gitu San. Kalau soal kuliner di Medan ini nggak diragukan lagi ya. Banyak orang yang datang ke Medan justru karena makanannya. Gitu. betul tuh, Pai. Kuliner menjadi salah satu bentuk kebanggaan lokal masyarakat di Medan. Bahkan banyak wisatawan yang menjadikan kuliner sebagai alasan utama berkunjung ke kota ini. Hal ini menunjukkan bahwa identitas lokal memiliki nilai ekonomi yang tinggi, Pak. Jadi kayak gitu. Patut makan Medan yang enak ya. Jadi local pride bukan hanya soal rasa bangga terhadap diri sendiri, tapi juga bisa menjadi kekuatan ekonomi gitu. Ya, tentu saja. Ketika masyarakat bangga terhadap produk lokal, maka permintaan terhadap produk tersebut meningkat. UMKM berkembang, lapangan kerja bertambah, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih cepat, Pak. Menarik juga ya. Berarti local pride ini sebenarnya bukan lawan dari globalisasi ya? Bukan. Justru keduanya bisa berjalan bersama jika dikelola dengan baik, Pak. Oh, oke. Oh, jadi ada nih San, pertanyaan selanjutnya itu tentang saat brand global. Sorry. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan ini San. Bagaimana sih sebenarnya brand global bisa diterima oleh masyarakat Medan? Kuncinya ya, kalau menurut aku nih, ada di adaptasinya, Pak. Adaptasi. Iya. Masyarakat Medan memiliki karakter yang kritis dan sangat menghargai keaslian. Brand yang hanya datang membawa konsep luar tanpa memahami budaya lokal biasanya akan lebih sulit diterima. Sebaliknya, brand yang mau mendengarkan kebutuhan masyarakat lokal akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan. Gitu sih, Pak. Oh, jadi gitu. Bisa nggak San diberi contoh bentuk adaptasi yang dilakukan brand global? Misalnya nih ya, aku kasih contoh lah kawan. Ya betul. Yang pertama itu dengan mempekerjakan tenaga kerja lokal. Kemudian menggunakan bahan baku dari pemasok lokal. Atau membuat kampanye pemasaran yang dekat dengan budaya masyarakat setempat. Mereka juga dapat mendukung kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan UMKM di daerah tersebut, Pak. Oh, jadi gitu. Oh, jadi mereka nggak hanya menjual produk, tapi juga membangun komunitas ya? Betul. Dan itu yang membuat masyarakat merasa dihargai. Oke lagi nih, menurut Isan, apakah UMKM lokal harus takut dengan kehadiran brand global? Kalau menurutku ya, itu tidak selalu. Nah gitu. Justru jika UMKM mampu meningkatkan kualitas dan inovasi, kehadiran brand global bisa menjadi peluang untuk belajar. Persaingan dapat mendorong peningkatan standar layanan dan kualitas produk, Pak. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana globalization itu dapat mendukung tujuan tersebut menurut kalian? Menurut aku nih, itu ada beberapa cara sih. Yang pertama nih ya, membuka lapangan pekerja baru. Terus? Ketika perusahaan berkembang di suatu daerah, mereka membutuhkan tenaga kerja lokal. Yang kedua, meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan dan transfer pengetahuan. Ketiga, menciptakan peluang usaha bagi UMKM yang menjadi mitra perusahaan. Keempat, meningkatkan daya saing ekonomi daerah secara keseluruhan. Gitu, Pak. Oke.
dari tempat tadi, jadi dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan, tapi juga masyarakat sekitar gitu. Iya, betul kali itu. Jika dilakukan dengan baik, localization dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat lokal, Pak. Berarti tentu saja hal tersebut sejalan dengan yang kita bahas ya. Betul, karena tujuan akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oke, tidak terasa. Terima kasih, brother, jawabannya. Alright. Jadi untuk teman-teman, nggak terasa kita udah berada di penghujung podcast. Sebelum saya akhiri, saya ingin minta satu pesan singkat dari teman-teman para mahasiswa dan generasi muda ke depan. Adapun menurut aku ya, aku kasih pesan Pak untuk para penonton kita ya kan Pak. Oke, bisa apa itu? Kasih dulu orang pesannya. Pesan sederhananya ya kan. Jangan melihat globalisasi sebagai ancaman, lihatlah sebagai peluang. Oke. Tetap bangga dengan identitas lokal kita, tetapi juga terbuka dengan inovasi dan perkembangan dunia. Karena masa depan ekonomi yang kuat lahir dari kemampuan menggabungkan keduanya. Oh my god, keren sih, luar biasa sekali Stan. Jadi kawan-kawan podcast, dari diskusi kita hari ini belajar bahwa Medan memiliki identitas lokal yang kuat. Brand global perlu memahami budaya lokal agar bisa diterima masyarakat. Yang pertama, globalization menjadi jembatan antara dunia global dan kebutuhan lokal. Terus strategi ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mendukung UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, kita tidak harus memilih antara lokal dan global. Yang terpenting adalah bagaimana keduanya dapat berkolaborasi untuk menciptakan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Saya Fahri mengucapkan terima kasih kepada narasumber Ihsan dan seluruh pendengar kita yang telah mengikuti episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Karena Medan punya gaya dan dunia bisa belajar dari lokal. Salam hangat, sampai jumpa kembali. Hari selaku host dengan NIM 0506243285. Kita dari kelas MJ4B. Adapun narasumber saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan dengan NIM 0506241022. Oke, yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen yaitu Ibu Siti Aisyah MM. Jadi tujuan kami membahas ini yaitu berjudul tentang Medan punya gaya saat brand global belajar menjadi lokal. Oke. Halo sobat podcast. Selamat datang kembali di podcast yang membahas isu-isu menarik seputar ekonomi, bisnis, dan perkembangan masyarakat dengan cara yang santai dan mudah dipahami. Perkenalkan, nama saya Fahri sebagai host akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai masyarakat Medan, yaitu Medan punya gaya saat brand global belajar jadi lokal. Teman-teman pernah nggak kalian berpikir kenapa banyak brand internasional bisa begitu cepat diterima masyarakat Indonesia, khususnya di Medan? Padahal mereka berasal dari luar negeri, budaya mereka berbeda, bahkan cara hidup mereka juga berbeda dengan kita. Ternyata ada strategi khusus yang disebut globalization. Sederhananya, globalization ini adalah ketika perusahaan global menyesuaikan diri dengan budaya kebutuhan masyarakat lokal. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai fenomena ini dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, hari ini saya sudah bersama narasumber saya, yaitu Halo, saya Ihsan. Halo, terima kasih Pai sudah mengundang saya ke acara podcast pada siang hari ini. Alhamdulillah baik dan senang sekali bisa berbagi podcast pada hari ini. Oke, baik, terima kasih Ihsan.
Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya tanpa berlama-lama, yaitu yang pertama mengenal globalization. Mungkin masih banyak pendengar yang baru pertama kali mendengar istilah globalization. Sebenarnya apa sih globalization itu? Ya. Oke, baik. Globalization merupakan gabungan dari dua kata, yaitu global dan lokal. Artinya adalah bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi yang memiliki skala global menyesuaikan produk, layanan, maupun strategi pemasarannya dengan budaya lokal di suatu daerah. Mereka tidak langsung menerapkan strategi yang sama di semua tempat, Pak. Sebaliknya, mereka melakukan adaptasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan setempat. Jadi gitu. Jadi bisa dibilang mereka nggak memaksa masyarakat ya mengikuti budaya mereka. Iya, betul tuh, Pak. Justru mereka belajar memahami masyarakat lokal terlebih dulu, karena setiap daerah memiliki karakter yang unik. Apa yang berhasil di Amerika belum tentu berhasil di Medan. Apa yang disukai masyarakat Jakarta belum tentu sama dengan yang disukai masyarakat Sumatera Utara. Menarik sekali ya. Berarti keberhasilan suatu brand lokal tidak hanya bergantung pada kualitas produknya, tetapi juga pada kemampuan mereka memahami budaya masyarakat lokal gitu. Tepat. Kalau itu setuju, Pak. Karena konsumen sekarang tidak hanya membeli produk, mereka juga mencari pengalaman dan kedekatan emosional dengan sebuah brand. Oke, jadi kayak itu. Pertanyaan saya yang kedua tentang Medan kan punya gaya sendiri nih. Ya. Terus kalau kita bicara Medan, menurut Isan, apa yang buat kota ini unik dibanding kota-kota lain? Kalau menurut aku ya, Pak, Medan ini memiliki karakter yang sangat kuat, mulai dari keberagaman budayanya. Itu yang pertama tuh, kuliner, bahasa, hingga gaya komunikasi masyarakatnya ya kan, yang biasa kita dengar lah. Iya. Terus di sini kita bisa menemukan perpaduan budaya Batak, Melayu, Jawa, Minang, Tionghoa, India, dan berbagai etnis lainnya. Keberagaman ini menciptakan identitas yang khas, Pak. Oke, jadi kayak gitu San. Berarti di Medan ini macam-macam lah ya, dari suku, makanan, segala macam. Mau nanya selanjutnya, kuliner di Medan kan jadi salah satu bentuk kebanggaan masyarakat lokal di Medan. Ya. Bahkan banyaklah turis-turis yang menjadi alasan mereka berkunjung ke kota Medan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa identitas lokal memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Jadi kayak gitu San. Kalau soal kuliner di Medan ini nggak diragukan lagi ya. Banyak orang yang datang ke Medan justru karena makanannya. Betul tuh, Pak. Kuliner menjadi salah satu bentuk kebanggaan lokal masyarakat di Medan. Bahkan banyak wisatawan yang menjadikan kuliner sebagai alasan utama berkunjung ke kota ini. Hal ini menunjukkan bahwa identitas lokal memiliki nilai ekonomi yang tinggi, Pak. Jadi kayak gitu. Patut makan Medan yang enak ya. Jadi local pride bukan hanya soal rasa bangga terhadap diri sendiri, tapi juga bisa menjadi kekuatan ekonomi gitu. Ya, tentu saja. Ketika masyarakat bangga terhadap produk lokal, maka permintaan terhadap produk tersebut meningkat. UMKM berkembang, lapangan kerja bertambah, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih cepat, Pak. Menarik juga ya. Berarti local pride ini sebenarnya bukan lawan dari globalisasi ya? Bukan. Justru keduanya bisa berjalan bersama jika dikelola dengan baik, Pak. Oke. Jadi ada nih San, pertanyaan selanjutnya itu tentang saat brand global. Sorry. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan ini San. Bagaimana sih sebenarnya brand global bisa diterima oleh masyarakat Medan?
Kuncinya ya kalau menurut aku nih ada di adaptasinya, Bay. Adaptasi. Iya. Masyarakat Medan memiliki karakter yang kritis dan sangat menghargai keaslian. Brand yang hanya datang membawa konsep luar tanpa memahami budaya lokal biasanya akan lebih sulit diterima. Sebaliknya, brand yang mau mendengarkan kebutuhan masyarakat lokal akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan. Gitu sih, Bay. Oh, jadi gitu. Bisa nggak San diberi contoh bentuk adaptasi yang dilakukan brand global? Misalnya nih ya, kasih contoh lah mau kan. Ya betul. Yang pertama itu dengan mempekerjakan tenaga kerja lokal. Kemudian menggunakan bahan baku dari pemasok lokal. Atau membuat kampanye pemasaran yang dekat dengan budaya masyarakat setempat. Mereka juga dapat mendukung kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan UMKM di daerah tersebut, Pak. Oh, jadi gitu. Oh, jadi mereka nggak hanya menjual produk, tapi juga membangun komunitas ya? Betul, betul. Dan itu yang membuat masyarakat merasa dihargai. Oke lagi nih, menurut Isan, apakah UMKM lokal harus takut dengan kehadiran brand global? Kalau menurutku ya, itu tidak selalu. Nah gitu. Justru jika UMKM mampu meningkatkan kualitas dan inovasi, kehadiran brand global bisa menjadi peluang untuk belajar. Persaingan dapat mendorong peningkatan standar layanan dan kualitas produk, Pak. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana globalization itu dapat mendukung tujuan tersebut menurut kalian? Kalau menurut aku nih, itu ada beberapa cara sih. Yang pertama nih ya, membuka lapangan pekerja baru. Terus? Ketika perusahaan berkembang di suatu daerah, mereka membutuhkan tenaga kerja lokal. Yang kedua, meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan dan transfer pengetahuan. Ketiga, menciptakan peluang usaha bagi UMKM yang menjadi mitra perusahaan. Keempat, meningkatkan daya saing ekonomi daerah secara keseluruhan. Gitu, Pak. Oke. Dari keempat tadi, jadi dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan, tapi juga masyarakat sekitar, gitu. Iya, betul kali itu. Jika dilakukan dengan baik, globalization dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat lokal, Pak. Berarti tentu saja hal tersebut sejalan dengan yang kita bahas ya. Betul, karena tujuan akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oke, tidak terasa. Terima kasih, brother, jawabannya. Baik. Jadi untuk teman-teman, nggak terasa kita udah berada di penghujung podcast. Sebelum saya akhiri, saya ingin minta satu pesan singkat dari teman-teman para mahasiswa dan generasi muda ke depan. Adapun menurut aku ya, bukan sih pesan Pak untuk para penonton kita ya kan, Pak. Oke, bisa apa itu? Kasih dulu orang pesannya. Pesan sederhananya ya kan. Jangan melihat globalisasi sebagai ancaman, lihatlah sebagai peluang. Tetap bangga dengan identitas lokal kita, tetapi juga terbuka dengan inovasi dan perkembangan dunia. Karena masa depan ekonomi yang kuat lahir dari kemampuan menggabungkan keduanya. Keren sih, luar biasa sekali Stan. Jadi kawan-kawan podcast, dari diskusi kita hari ini belajar bahwa Medan memiliki identitas lokal yang kuat. Brand global perlu memahami budaya lokal agar bisa diterima masyarakat. Yang pertama, globalization menjadi jembatan antara dunia global dan kebutuhan lokal. Terus strategi ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mendukung UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, kita tidak harus memilih antara lokal dan global. Yang terpenting adalah bagaimana keduanya dapat berkolaborasi untuk menciptakan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Saya Fahri mengucapkan terima kasih kepada narasumber Ihsan dan seluruh pendengar kita yang telah mengikuti episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Karena Medan punya gaya dan dunia bisa belajar dari lokal.
Salam hangat. Saya Pak Hari selaku host dengan NIM 0506243285. Kita dari kelas MJ 4D. Adapun narasumber saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan dengan NIM 0506241022. Oke, yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen yaitu Ibu Siti Aisyah MM. Jadi tujuan kami membahas ini yaitu berjudul tentang Medan punya gaya saat brand global belajar menjadi lokal. Oke. Halo sobat podcast, selamat datang kembali di podcast yang membahas isu-isu menarik seputar ekonomi, bisnis dan perkembangan masyarakat dengan cara yang santai dan mudah dipahami. Perkenalkan, nama saya Pak Hari sebagai host akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai masyarakat Medan, yaitu Medan punya gaya saat brand global belajar jadi lokal. Teman-teman pernah nggak kalian berpikir kenapa banyak brand internasional bisa begitu cepat diterima masyarakat Indonesia, khususnya di Medan? Padahal mereka berasal dari luar negeri, budaya mereka berbeda, bahkan cara hidup mereka juga berbeda dengan kita. Ternyata ada strategi khusus yang disebut globalization. Sederhananya, globalization ini adalah ketika perusahaan global menyesuaikan diri dengan budaya kebutuhan masyarakat lokal. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai fenomena ini dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, hari ini saya sudah bersama narasumber saya, yaitu Halo, saya Ihsan. Halo, terima kasih Pai sudah mengundang saya ke acara podcast pada siang hari ini. Alhamdulillah baik dan senang sekali bisa berbagi podcast pada hari ini. Oke, baik, terima kasih Ihsan. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya tanpa berlama-lama, yaitu yang pertama mengenal globalization. Mungkin masih banyak pendengar yang baru pertama kali mendengar istilah globalization. Sebenarnya apa sih globalization itu? Ya. Oke, baik. Globalization merupakan gabungan dari dua kata, yaitu global dan lokal. Artinya adalah bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi yang memiliki skala global menyesuaikan produk, layanan, maupun strategi pemasarannya dengan budaya lokal di suatu daerah. Mereka tidak langsung menerapkan strategi yang sama di semua tempat, Pak. Sebaliknya, mereka melakukan adaptasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan setempat. Jadi gitu. Jadi bisa dibilang mereka dalam bangsa masyarakat ya, mengikuti budaya mereka. Iya, betul tuh, Pak. Justru mereka belajar memahami masyarakat lokal terlebih dulu, karena setiap daerah memiliki karakter yang unik. Apa yang berhasil di Amerika belum tentu berhasil di Medan. Apa yang disukai masyarakat Jakarta belum tentu sama dengan yang disukai masyarakat Sumatera Utara. Menarik sekali ya. Berarti keberhasilan suatu brand lokal tidak hanya bergantung pada kualitas produknya, tetapi juga pada kemampuan mereka memahami budaya masyarakat lokal gitu. Tepat. Kalau itu setuju, Pak. Karena konsumen sekarang tidak hanya membeli produk, mereka juga mencari pengalaman dan kedekatan emosional dengan sebuah brand. Oke, jadi kayak gitu. Pertanyaan saya yang kedua tentang Medan kan punya gaya sendiri nih. Ya. Terus kalau kita bicara Medan, menurut Ihsan, apa yang buat kota ini unik dibanding kota-kota lain? Kalau menurut aku ya, Pak, Medan ini memiliki karakter yang sangat kuat, mulai dari keberagaman budayanya. Itu yang pertama tuh, kuliner,
bahasa, hingga gaya komunikasi masyarakatnya ya kan, yang biasa kita dengar lah. Bahasa Medan ya. Iya. Terus Di sini kita bisa menemukan perpaduan budaya Batak, Melayu, Jawa, Minang, Tionghoa, India, dan berbagai etnis lainnya. Keberagaman ini menciptakan identitas yang khas, Pak. oke, jadi kayak gitu San. Berarti di Medan ini macam-macam lah ya, dari suku, makanan segala macam. Mau nanya selanjutnya, kuliner di Medan kan jadi salah satu bentuk kebanggaan masyarakat lokal di Medan. Ya, Bahkan banyaklah turis-turis yang menjadi alasan mereka berkunjung ke kota Medan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa identitas lokal memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oh, jadi kayak gitu San. Kalau soal kuliner di Medan nih nggak diragukan lagi ya. Banyak orang yang datang ke Medan justru karena makanannya. Gitu. betul tuh, Pak. Kuliner menjadi salah satu bentuk kebanggaan lokal masyarakat di Medan. Bahkan banyak wisatawan yang menjadikan kuliner sebagai alasan utama berkunjung ke kota ini. Hal ini menunjukkan bahwa identitas lokal memiliki nilai ekonomi yang tinggi, Pak. Jadi kayak gitu. Patut makan Medan yang enak ya. Jadi local pride bukan hanya soal rasa bangga terhadap diri sendiri, tapi juga bisa menjadi kekuatan ekonomi gitu. Ya, tentu saja. Ketika masyarakat bangga terhadap produk lokal, maka permintaan terhadap produk tersebut meningkat. UMKM berkembang, lapangan kerja bertambah, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih cepat, Pak. Menarik juga ya. Berarti local pride ini sebenarnya bukan lawan dari globalisasi ya? Bukan. Justru keduanya bisa berjalan bersama jika dikelola dengan baik, Pak. Oh, oke. Oh, jadi ada nih San, pertanyaan selanjutnya itu tentang saat brand global. Sorry. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan ini San. Bagaimana sih sebenarnya brand global bisa diterima oleh masyarakat Medan? Kuncinya ya, kalau menurut aku nih, ada di adaptasinya, Pak. Adaptasi. Iya. Masyarakat Medan memiliki karakter yang kritis dan sangat menghargai keaslian. Brand yang hanya datang membawa konsep luar tanpa memahami budaya lokal biasanya akan lebih sulit diterima. Sebaliknya, brand yang mau mendengarkan kebutuhan masyarakat lokal akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan. Gitu sih, Pak. Oh, jadi gitu. Bisa nggak San diberi contoh bentuk adaptasi yang dilakukan brand global? Misalnya nih ya, kasih contoh lah kawan. Ya betul. Yang pertama itu dengan mempekerjakan tenaga kerja lokal. Kemudian menggunakan bahan baku dari pemasok lokal. Atau membuat kampanye pemasaran yang dekat dengan budaya masyarakat setempat. Mereka juga dapat mendukung kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan UMKM di daerah tersebut, Pak. Oh, jadi gitu. Oh, jadi mereka nggak hanya menjual produk, tapi juga membangun komunitas ya? Betul. Dan itu yang membuat masyarakat merasa dihargai. Oke lagi nih, menurut Isan, apakah UMKM lokal harus takut dengan kehadiran brand global? Kalau menurutku ya, itu tidak selalu. Nah gitu. Justru jika UMKM mampu meningkatkan kualitas dan inovasi, kehadiran brand global bisa menjadi peluang untuk belajar. Persaingan dapat mendorong peningkatan standar layanan dan kualitas produk, Pak. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana globalization itu dapat mendukung tujuan tersebut menurut kalian? Menurut aku nih, itu ada beberapa cara sih. Yang pertama nih ya, membuka lapangan pekerja baru. Ya, terus? Ketika perusahaan berkembang di suatu daerah, mereka membutuhkan tenaga kerja lokal. Yang kedua, meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan dan transfer pengetahuan. Ketiga, menciptakan peluang usaha bagi UMKM yang menjadi mitra perusahaan. Keempat, meningkatkan daya saing ekonomi daerah secara keseluruhan. Gitu, Pak. Oke. Dari empat tadi, jadi dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan, tapi juga masyarakat sekitar, gitu. Iya, betul kali itu.
Jika dilakukan dengan baik, localization dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat lokal, Pak. Berarti tentu saja hal tersebut sejalan dengan yang kita bahas ya. Betul, karena tujuan akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oke, tidak terasa. Terima kasih, brother, jawabannya. Alright. Jadi untuk teman-teman, nggak terasa kita udah berada di penghujung podcast. Sebelum saya akhiri, saya ingin minta satu pesan singkat dari teman-teman para mahasiswa dan generasi muda ke depan. Adapun menurut aku ya, aku kasih pesan Pak untuk para penonton kita ya kan Pak. Oke, bisa apa itu? Kasih dulu orang pesannya. Pesan sederhananya ya kan. Jangan melihat globalisasi sebagai ancaman, lihatlah sebagai peluang. Oke. Tetap bangga dengan identitas lokal kita, tetapi juga terbuka dengan inovasi dan perkembangan dunia. Karena masa depan ekonomi yang kuat lahir dari kemampuan menggabungkan keduanya. Oh my god, keren sih, luar biasa sekali Stan. Jadi kawan-kawan podcast, dari diskusi kita hari ini belajar bahwa Medan memiliki identitas lokal yang kuat. Brand global perlu memahami budaya lokal agar bisa diterima masyarakat. Yang pertama, globalization menjadi jembatan antara dunia global dan kebutuhan lokal. Terus strategi ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mendukung UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, kita tidak harus memilih antara lokal dan global. Yang terpenting adalah bagaimana keduanya dapat berkolaborasi untuk menciptakan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Saya Fahri mengucapkan terima kasih kepada narasumber Ihsan dan seluruh pendengar kita yang telah mengikuti episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Karena Medan punya gaya dan dunia bisa belajar dari lokal. Salam hangat, sampai jumpa kembali. Horas.